Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip penting dalam perkembangan anak. Menurut IDAT tahun 2016, perkembangan tingkah laku manusia dipelajari dari berbagai sudut pandang kejiwaan. Misalnya adalah kita ingin mempelajari perkembangan bagaimana cara berpikir si anak. Hal ini dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, seperti bagaimana pengaruh faktor genetiknya, pengaruh lingkungannya, pengaruh aktivitas sehari-harinya, teman dekatnya, mata pencahariannya, pasangan hidupnya, dan lain-lain yang berkaitan dengan masa-masa terjadinya perkembangan mentalitas pada manusia. Perkembangan anak dimulai dari pergaulannya dalam kehidupan keluarga, kemudian berlanjut di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini sebagai tempat pembelajaran anak yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mentalitas anak. Kenapa dikatakan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mentalitas anak? Karena pada saat usia sekolah ini anak-anak yang satu dengan anak yang lainnya akan bertemu, di mana tiap-tiap anak ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, sifat dan sikap yang berbeda-beda, sehingga bila tidak dipantau dengan lebih baik akan dapat menyebabkan tingkah laku si anak atau cara berpikir si anak akan menjadi buruk. Kemudian, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini menurut Bradecamp dan Kupel yang dikutip oleh Amini tahun 2014 dalam buku Perkembangan dan Konsep Dasar Perkembangan Anak Usia Dini, yaitu sebagai berikut. Prinsip-prinsip penting dalam perkembangan anak ini ada 12. Yang pertama adalah perkembangan aspek atau ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya adalah perkembangan dalam satu aspek dapat bersifat membatasi atau mendukung perkembangan pada aspek lainnya. Misalnya adalah perkembangan fisik motorik anak dalam hal kematangan alat-alat ucap akan memudahkan anak dalam perkembangan bahasa, khususnya dalam pengucapan berbagai kosakata. Dalam hal ini adalah perkembangan fisik motorik anak dalam hal kematangan alat-alat ucap dapat mendukung perkembangan bahasa, khususnya dalam pengucapan berbagai kosakata. Dan contoh yang membatasi adalah perkembangan fisik motorik anak dalam hal kematangan berjalan, misalnya. Nah, biasanya anak yang sedang berfokus untuk belajar berjalan itu akan menghambat perkembangan bicaranya, sehingga perkembangan bicaranya itu akan terhenti sejenak. Kemudian prinsip yang kedua adalah perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Maksudnya adalah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan anak dibangun berdasarkan pada apa yang sebelumnya telah diperolehnya. Misalnya adalah perkembangan fisik motorik anak dalam hal kematangan alat-alat ucap. Perkembangan fisik motorik ini akan memudahkan anak di dalam pengucapan berbagai kosakata, dan penguasaan berbagai kosakata anak ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan dalam aspek kognitif si anak ini, sehingga pengetahuan si anak mengenai berbagai kosakata semakin bertambah. Prinsip yang ketiga adalah perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Variasi ini terjadi dalam dua dimensi, yaitu variasi dari rata-rata perkembangan dan variasi keunikan tiap anak sebagai individu. Yang pertama adalah variasi dari rata-rata perkembangan anak, artinya bahwa di dalam menentukan urutan perkembangan, usia anak hanyalah merupakan indeks kasar yang sifatnya perkiraan saja. Misalnya adalah anak A dan anak B. Anak A sudah bisa berjalan pada usia 10 bulan, sedangkan anak B baru bisa berjalan pada usia 12 bulan. Sedangkan variasi keunikan perkembangan tiap anak
memiliki arti bahwa tidak ada anak yang perkembangannya sama persis meskipun dia anak kembar. Maksudnya adalah tiap anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri sehingga perkembangan yang dialaminya juga tidak sama meskipun dia anak kembar. Kemudian prinsip yang keempat adalah pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Maksudnya adalah pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif, artinya bahwa jika suatu pengalaman jarang terjadi, maka pengalaman ini hanya berpengaruh sedikit terhadap perkembangan anak. Namun sebaliknya, jika suatu pengalaman yang sama sering terjadi berulang-ulang, maka akan berpengaruh kuat terhadap perkembangan anak dan bertahan lama pada si anak. Yang kelima, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan terinternalisasi. Artinya adalah anak secara bertahap belajar dari hal-hal yang sederhana dan konkret, kemudian berlanjut mempelajari hal-hal yang lebih sulit, banyak menggunakan simbol dan abstrak, misalnya melalui tulisan, gambar, atau penjelasan. Anak juga mulai memahami dunia sekitarnya dengan lebih mendalam sehingga pemahaman ini menyatu dengan dirinya sendiri. Misalnya adalah awalnya seorang anak hafal berbagai benda yang ada di dalam rumahnya. Lambat laun anak mulai paham tentang posisi, bentuk, atau segala hal tentang berbagai benda tersebut secara terperinci. Yang keenam, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Konteks sosial budaya ini dimulai sejak dari lingkungan keluarga, pendidikan sampai masyarakat secara umum. Berbagai jenis lingkungan tersebut akan saling berhubungan dan semuanya berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketujuh, anak adalah pelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar melalui pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Anak berperan dalam perkembangan dan belajarnya sendiri saat anak berinteraksi dengan pengalaman sehari-harinya di rumah, sekolah, atau masyarakat. Sejak lahir, anak telah terlibat secara aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui berbagai pengalaman dengan dunia sekitarnya. Pemahaman ini juga diperantarai oleh lingkungan sosialnya, terutama oleh lingkungan keluarga pada masa bayi dan 3 tahun pertama. Yang kedelapan adalah perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Perkembangan akan terjadi sebagai hasil dari proses hubungan sebab akibat antara individu yang berkembang, dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik, dengan berbagai pengalaman yang dia peroleh dari lingkungannya, baik dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan fisik ini adalah berbagai benda atau peristiwa yang dapat diamati si anak. Sedangkan lingkungan sosial adalah manusia, baik anak maupun orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut. Prinsip yang kesembilan adalah bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, kognitif anak, dan menggambarkan perkembangan anak. Meskipun bermain ini seolah-olah hanya untuk bersenang-senang bagi anak, namun bermain memiliki manfaat yang sangat besar bagi perkembangannya. Karena manfaat bermain ini antara lain ialah memberikan kesempatan pada anak untuk memahami lingkungannya dan berinteraksi sosial, mengekspresikan dan mengendalikan emosinya, meningkatkan kemampuan simbolik anak dalam menyatakan ide, pikiran, dan perasaannya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kreativitas, dan lain-lain. Melalui bermain ini, anak dapat membangun pengetahuannya dan membangun kemampuan berpikir representatif atau sesuai dengan kenyataannya. Orang dewasa atau orang tua juga akan meningkat wawasannya tentang perkembangan anak dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anak pada saat bermain, sehingga dapat memberi dukungan bagi perkembangan anak dengan berbagai strategi yang dapat diterima oleh si anak. Seperti itu.
Yang selanjutnya, yang ke-10, prinsip perkembangan anak ialah perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperolehnya dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Teori motivasi menyebutkan bahwa seseorang, termasuk anak, cenderung malas dan tidak termotivasi ketika dihadapkan pada hal-hal yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Hal-hal yang dianggapnya terlalu mudah akan membuatnya cepat bosan, sehingga dia tidak termotivasi. Sedangkan hal-hal yang dianggapnya terlalu sulit akan membuat anak takut gagal, sehingga ia mudah mengalami frustasi. Sebaliknya, jika anak merasa tertantang pada suatu persoalan, maka motivasinya akan meningkat. Hal ini akan menumbuhkan kecintaannya terhadap belajar, rasa ingin tahu, perhatian yang tinggi untuk terus mencari ilmu. Prinsip yang selanjutnya, yang ke-11, adalah anak memiliki modalitas beragam. Ada tipe visual, auditif, kinestetik, atau gabungan dari itu, untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda dengan cara berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Maksudnya adalah prinsip perbedaan modalitas pada teori psikologi belajar menyebutkan bahwa seseorang memahami lingkungan dengan berbagai macam cara dan orang tersebut cenderung memilih cara belajar yang disukainya dan yang pengaruhnya lebih kuat terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir, prinsip yang ke-12 adalah kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik maupun psikologis. Kondisi yang seperti itu yaitu kondisi di mana dia berkembang dalam komunitas yang menghargainya, memahami kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik maupun psikologisnya, akan memudahkan anak di dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Jika tidak ada tekanan psikologis, anak akan bebas bergerak, berperilaku, dan menyatakan pendapatnya. Namun jika anak merasa aman secara fisik, dia akan terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Anak usia dini memiliki aktivitas fisik yang membuat mereka aktif, dan ini akan membantu pembentukan kepercayaan dirinya. Sedangkan Belz dan kawan-kawan mengidentifikasi 7 prinsip kunci tentang pendekatan perkembangan sepanjang hidup, yang kemudian prinsip ini menjadi kerangka konseptual yang digunakan untuk mempelajari perkembangan sepanjang hidup manusia. Yang pertama adalah development is lifelong. Maksudnya adalah perkembangan sebagai proses perubahan sepanjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya, dan apa yang terjadi saat ini akan mempengaruhi apa yang terjadi pada periode selanjutnya. Yang kedua adalah development is multidimensional. Jadi perkembangan ini terjadi dalam banyak dimensi, seperti dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Misalnya adalah seorang anak yang sangat cerdas, dia belum tentu memiliki kematangan emosi yang baik sesuai dengan kecerdasannya tersebut. Yang ketiga adalah development is multidirectional. Maksudnya adalah perkembangan terjadi dalam lebih dari satu arah. Misalnya adalah sejalan dengan peningkatan kemampuan seseorang di suatu area, mungkin saja orang tersebut akan mengalami penurunan peningkatan di area lain dalam waktu yang bersamaan. Misalnya remaja yang mengalami peningkatan dalam kemampuan fisik, namun dia mengalami penurunan di dalam kecakapannya belajar bahasa. Yang keempat adalah relative influence of biology and culture shift over the lifespan. Maksudnya adalah perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial budaya.
Yang kelima adalah development involves changing resource allocation. Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Sumber-sumber ini dapat dialokasikan menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah sumber-sumber tersebut dapat digunakan untuk pertumbuhan. Contohnya adalah seseorang yang memiliki finansial yang baik, dia dapat menggunakan uangnya untuk belajar berenang. Fungsi yang kedua adalah sumber-sumber alokasi tersebut dapat digunakan untuk memelihara atau memperbaiki diri. Seperti contohnya seseorang yang sehabis pulang dari Perancis, lalu dia ingin kemampuan bahasa Perancisnya tetap terpelihara sehingga dia menggunakan uangnya untuk les bahasa Perancis. Fungsi yang ketiga adalah sumber tersebut dipakai untuk menghadapi kehilangan atau penurunan ketika perbaikan tidak dapat lagi dilakukan. Contohnya adalah lansia, dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas seperti saat dia masih muda. Nah, pada saat-saat seperti ini yang paling dibutuhkan oleh lansia adalah dukungan sosial, seperti itu. Kemudian prinsip yang keenam adalah development shows plasticity. Maksudnya adalah kemampuan yang ada dapat ditingkatkan lagi melalui latihan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah development is influenced by the historical and cultural context. Perkembangan dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Misalnya adalah seorang anak yang dia terbiasa hidup bebas, berarti dia terbiasa dengan budaya hidup bebas. Mungkin dia akan memberontak bila dia berada di area yang memiliki banyak peraturan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada prinsip-prinsip pembelajaran untuk PAUD. Jadi, di dalam kita melakukan pendidikan untuk anak usia dini, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ini terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi, kita di dalam mendidik anak usia dini harus berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak ini diantaranya adalah aktualisasi diri, penghargaan sosial, rasa aman, dan fisiologi si anak. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Jadi setiap pembelajaran yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan usianya dan kebutuhan individu si anak itu. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Selain kita mengajarkan untuk anak membaca, menulis, berhitung, kita juga harus mengajarkan kecerdasan yang lainnya untuk si anak, seperti kecerdasan musik. Kita bisa dengan mengajarkannya melalui dengan bernyanyi. Kemudian kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam, kita dapat mengajaknya belajar di alam, seperti itu. Yang keempat, belajar melalui bermain. Nah, bermain ini merupakan salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk usia dini yang paling efektif, karena anak-anak itu identik dengan bermain karena memang dunianya yang masih suka bermain. Jadi kita dapat melakukannya dengan media bermain. Yang kelima, tahapan pembelajaran anak usia dini. Selain keempat itu semua, kita juga harus memperhatikan tahapan pembelajaran anak usia dini. Kita tidak boleh melakukannya dengan asal-asalan, dan tahapannya itu dimulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Yang keenam, anak sebagai pembelajar aktif. Jadi si anak harus melakukan sendiri kegiatan pembelajarannya dan guru hanya sebagai fasilitator dan juga mengawasi dari jarak jauh. Yang ketujuh, interaksi sosial anak.
ini juga harus diperhatikan di dalam memberikan pendidikan untuk anak usia dini, karena ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, maka anak akan belajar. Begitu juga ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa. Ini akan mempengaruhi hubungan sosial si anak dengan sekitarnya. Yang kedelapan, harus memperhatikan lingkungan yang kondusif. Jadi lingkungan yang kondusif ini ya termasuk aman, tentram, nyaman, dan lain sebagainya yang dapat mendukung proses belajar mengajar si anak. Yang kesembilan, yang terakhir adalah merangsang kreativitas dan inovasi si anak. Kegiatan pembelajaran di PAUD ini dapat merangsang daya kreativitas dengan tingkat inovasi yang tinggi. Dalam hal ini, permainan-permainan sains yang dapat disajikan di PAUD ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi si anak. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.